Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, awali hari dengan bismillah. Kembali lagi di channel Isna Masyitoh. Hai, apa kabar semua teman-teman onlineku? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan murah rezeki, panjang umur, kesehatan, keselamatan, serta kehidupan yang barokah. Dan kalian para pejuang garis 2 semoga segera diberikan momongan ya. Share kegiatanku pada video kali ini. Aku mau bikin bumbu dasar putih ya teman-teman, karena ini adalah penyelamatku atau bisa disebut juga jalan ninjaku. Bumbu praktis, bumbu sederhana yang sangat cepat. Kalau ada keadaan mendesak harus segera masak. Ini cocok banget ya untuk kita para emak-emak ibu rumah tangga yang super sibuk dan super mengejar waktu. Aku cuma pakai kemiri 1 ons yang udah aku goreng, terus aku pakai bawang putih. Bawang putihnya 1/4, udah cuma itu aja ya teman-teman ya. Dan aku blender, aku kasih air sedikit. Setelah itu aku tumis, aku goreng gitu sampai kering biar dia tuh awet gitu ya teman-teman. Dan untuk bumbu dasar putih ini biasanya aku bisa untuk 2 mingguan ya teman-teman, lumayan lah ya. Bisa sekalian untuk menghemat perbumbuan. Ini tuh bener-bener membantu sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa membuktikannya. Ini aku goreng sampai kering dulu ya. Setelah itu baru aku masukkan ke dalam toples. Ini masih panas, aku masukkan ke dalam toples, nggak apa-apa. Nanti setelah bumbunya ini udah nggak panas, udah adem gitu ya, baru aku masukkan ke dalam freezer gitu ya teman-teman. Dan lanjut lagi, setelah aku membuat bumbu dasar putih ini, aku mau membuat puding ya teman-teman. Ini tuh untuk PMT Posyandu Remaja. PMT itu pemberian makanan tambahan, ini untuk posyandu remaja ya teman-teman. Karena aku pegang 3 posyandu balita, posyandu lansia, sama posyandu remaja, beserta kawan-kawan kader pastinya ya teman-teman ya. Ini aku bikin pudingnya puding susu ya teman-teman. Ini aku unboxing aja dulu. Aku pakai agar plain warna putih ya, yang enggak ada rasanya. Aku pakai gulanya ini sebenarnya 1,5 kilo ya teman-teman. Dan ini gulanya agarnya aku pakai 1 dus isi 12. Terus susunya itu aku pakai 1 yang pouch, kemasan pouch itu susu kental manis warna coklat, rasa coklat. Dan aku juga pakai coklat bubuk ya teman-teman. Aku pakai coklat bubuk yang harganya 14.000 itu ya teman-teman ya. Dan sebelum aku memasak agar atau pudingnya, aku campurkan semua bahan kecuali tepung maizenanya ya teman-teman. Ini tuh aku aduk dulu pakai air biasa, sedikit aja airnya. Kenapa sedikit aja? Biar nanti gumpalan-gumpalannya itu bisa lumer dulu ya teman-teman. Nanti setelah tercampur semua bahan, baru aku tambahkan sejumlah air ya. 1 bungkusnya aku kasih air 3 gelas aja ya teman-teman. Dan itu aku ada 12 bungkus, berarti 12 bungkus di 12 dikali 3 gelas gitu ya teman. Setelah aku aduk sampai merata, baru nanti aku tambahkan airnya. Dan kalau udah, baru aku masak atau aku rebus sampai mendidih. Setelah mendidih yang baru aja mendidih gitu ya, belum mendidih yang benar-benar mendidih, baru aku masukkan larutan tepung maizenanya ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Supaya enggak gosong di bawah gitu ya teman-teman. Jadi untuk tepung maizena itu belakangan aja, setelah mau mendidih gitu ya. Karena kalau dari awal kita udah masukin tepung maizenanya, berarti kita tuh dari awal udah harus ngaduk terus gitu ya teman-teman. Dan ngaduknya pun harus sampai bawah, sampai dasar gitu ya. Karena aku pernah sih bikin yang tepung maizenanya aku campur langsung dari awal gitu.
dia tuh harus ngaduk dari awal, dan ternyata di akhir-akhir itu yang bagian bawah ada yang gosong gitu ya teman-teman. Kalau di bahasa aku itu sangit. Dan ini udah mendidih ya teman-teman, ini udah siap dituang ke cup. Nah aku pakai cup yang 400 ml ya teman-teman ya. Ini emang untuk ukuran 400 ml dan aku bikinnya cuma 30 cup aja, 31 deng. Lanjut, ini di malam harinya aku mau donor darah. Ini tuh balai desa aku, Balai Desa Woro, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang. Seperti ini balai desanya, ini di aulanya ya teman-teman, dan kalau di kantornya itu di dalam, karena malam jadi tutup ya teman-teman. Ini ada acara donor darah dan aku selalu rutin untuk ikut donor darah. Untuk pertama kali kita harus nimbang berat badan dulu, setelah itu kita dicek tensi sama HB kita, dan kita screening gitu ya. Pokoknya kita ditanya-tanyai dulu apakah kita sedang menstruasi ataukah setelah menstruasi. Kita harus ada jeda waktu 2 minggu gitu ya teman-teman. Terus kita juga ditanya apakah kita habis minum obat gitu ya, dan aku udah mempersiapkan segala sesuatunya, dan alhamdulillah karena aku pakai KB implan jadi aku nggak menstruasi ya teman-teman. Dan ini udah gilirannya aku diambil darahnya. Ini tuh tangan sebelah kiri ya teman-teman. Kalau tangan sebelah kiri itu kata petugasnya, venanya atau pembuluh darahnya itu lebih kecil, karena kita kan jarang untuk melakukan aktivitas ya kalau tangan sebelah kiri ya. Jadi untuk pengambilan darahnya agak lama sedikit gitu. Ini tuh petugasnya baik banget ya teman-teman. Sebelum kita disuntikan jarum, kita tuh ditanya, "Ibu tarik nafas ya, Ibu jangan dirasain ya, terus nanti kalau ada yang sakit bilang ya." Pokoknya tuh udah cantik, baik, lemah lembut. Kalau donor aku sukanya pilih yang petugas perempuan ya teman-teman. Tapi pernah sih sama petugas laki-laki. Kalau petugas laki-laki sama perempuan itu bedanya, kalau perempuan itu halus ya, secara halus gitu penanganannya. Tapi kalau laki-laki tuh ya gitulah ya. Kalau laki-laki tuh satset gitu ya. Kayak bahasa yang sedang ngetren sekarang ya, satset, satset mas. Ini tuh aku sambil ngobrol gitu sama mbak-mbak petugasnya. Dan teman-teman tahu nggak sih, setelah donor itu kita dikasih bingkisan gitu ya, isinya tuh ada susu, ada biskuit, ada air mineral gitu teman-teman. Dan ini kondisi di sekeliling aku, ini di samping aku ini juga ada temen ya, temen dari beda desa, dari luar desa. Karena yang sering donor di desaku, di dukuhan aku itu cuman aku aja ya teman-teman, dan Pak Su itu nggak pernah donor. Kenapa Pak Su nggak pernah donor? Karena Pak Su kan ada riwayat hepatitis ya, jadi dia nggak berani ikut donor gitu. Ini udah selesai donornya, dan ini penanganan akhirnya ditutup gitu ya untuk selangnya sebelum dipotong biar nggak muncrat. Dan teman-teman tahu nggak sih, ini tuh acara donor darah ini yang ada ini tuh dari PMI, dan darah yang udah didonorkan itu nggak semua darah bisa dipakai ya teman-teman. Harus ada pengecekannya dulu, dan biasanya harga satu kantong darah itu bisa mahal ya teman-teman, bisa mulai dari 180 sampai 300-an gitu ya. Kenapa mahal? Karena yang mahal itu prosesnya ya teman-teman, dari pengawet, maksudnya dari sterilisasinya, dari alatnya, dari pengecekan, dari apapun itu pokoknya semuanya mahal. Lanjut, ini udah ke esokan harinya. Ini saudaraku mau pulang ke Batam karena kemarin habis liburan, dan ini tuh ada bibi aku, ini adik aku ya, terus emak mertua juga ikut nganter, dan anakku masih pakai seragam mau ikut sama neneknya, jadi aku buru-buru pulang buat ngambil bajunya. Oh iya teman-teman,
Aku mau ucapkan terima kasih untuk kalian yang udah mau membantuku mengembangkan channelku ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.